Assalamualaikum Pak Birul. Apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam Pak Dani. Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabar Pak Dani juga? Alhamdulillah baik berkat doa Pak Birul. Mohon izin nih Amin, Pak amin. Birul, saya Siap. lihat lagi santai-santai di ruangan. Bisa nggak nih waktunya kita pakai dulu buat ngobrol-ngobrol sebentar nih? Oh, bisa Pak. Gimana gimana Pak Dani? Kebetulan saya lagi Ya, tidak ini. ada jam KBM nih. Baik Pak. Saya izin duduk dulu ya Pak ya. Siap. Silakan Pak, silakan. Ini Pak Birul, saya dengar Hmm. kan Birul mau mengadakan coaching dengan teman-teman teman kita yang ada permasalahan di kelas. Nah, sebelum memulai coaching nanti, saya sedikit berdiskusi nih dengan Pak Birul tentang rubrik penilaiannya. Iya Saya Pak. ingin memastikan dan saya ingin mengamati apakah perjalanan dalam coaching nanti sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot dengan coaching atau coaching memberikan respon yang seperti apa? Seperti itu Pak Birul. Nah, menurut Pak Birul sendiri, kira-kira seperti apa kesiapannya dalam seperti itu? Baik Pak. Prinsipnya saya pribadi sudah siap Pak. Dan Loh, saya Pak, sudah menyiapkan menggunakan alur tirta rencananya, Pak. Jadi T-nya itu saya akan menyampaikan tujuannya, menggali informasi dari Kuci. Kemudian I-nya itu adalah identitas permasalahan yang dialami Kuci. R-nya itu adalah rencana aksi dari Kuci tersebut yang akan saya gali. Kemudian TA-nya itu adalah tanggung jawab Kuci terhadap rencana aksi yang akan dibuat itu, Pak. Di antara seperti itu, Pak. Jadi menggunakan alur tirta. luar biasa sekali Pak Birul. Nah, perlu berikutnya nih Pak nih. Menurut Pak Birul, Ya, kompetensi apa sih yang akan dikembangkan dalam coaching kali ini? kompetensi yang ingin saya kembangkan, di antaranya ada tiga, Pak. Hadir sepenuhnya atau presensi. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif, tentunya dengan strategi rasa. Yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Dan yang terakhir, merencanakan aksi. Dan berikutnya kita akan gali juga tanggung jawab atau komitmen dari kunci tersebut, Pak. Seperti itu, Pak. Kan kompetensi yang akan dikembangkan Pak Birul nih. Sekarang Hmm. bagaimana atau apa sih yang akan dikembangkan secara spesifik dalam observasi yang akan dilakukan nanti? Khususnya itu hal yang mana seperti itu. Dari keempat kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua di antaranya, Pak. Yang pertama, saya akan coba mengembangkan mendengarkan aktif, dan yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak, pada kunci itu. Seperti itu, Pak. Pasti ada. Oke, baik Pak Birul. Dari dua yang akan dikembangkan tadi itu Pak, kira-kira Hmm. indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Pak Birul sendiri dalam tahap observasi Hmm. nanti. Saya ingin Kuci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian menentukan langkah-langkah dalam proses penyelesaiannya. Jadi kembali dari Kuci tersebut kita akan gali dan rencana aksi dan solusinya dari Kuci sendiri, Pak, yang akan kita coba kembangkan di sana. Baik Hmm. Pak Birul, mungkin obrolannya sampai di sini dulu Pak Birul ya. Nanti Baik, mungkin Pak. saya akan ikut mendampingi dalam kegiatan observasi bersama dengan teman kita nanti. Baik, Jangan Pak. lupa Pak Siap. Birul nanti menginformasikan waktunya Hmm. kapan biar kita sama-sama waktu yang pas tidak mengganggu kegiatan yang lainnya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Dani sudah sharing pada kesempatan hari dalam pra observasi kucing, dan rencananya saya bersama Ibu Purwanti, Pak, selaku kuci saya. Nanti saya kabari Pak kalau beliau sudah siap. Terima kasih Pak Dani. Baik, Sam.
Sama-sama Pak Birul, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu juga, Pak, untuk sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana? wabarakatuh. Apa Eh, kabar Pak Birul? Alhamdulillah baik, Ibu. Kelihatannya lagi santai nih, Bu. Duduk-duduk sendirian di taman. Bisa ngobrol agak lebih Iya lama nih nih Pak. kayaknya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya Pak. Alhamdulillah. Kebetulan lagi jam kosong nih Pak. Justru Eh, saya mau ini nih Pak, mau melanjutkan pembicaraan kita kemarin nih Pak. Saya eh, mau curhat nih ke Bapak nih. Alhamdulillah Bapak datang. Boleh ya Pak? Siap sekali, Bu Pur. Baik, baik, baik. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya, Bu. Saya lihat juga akhir-akhir ini Bu Pur seperti tidak bersemangat gitu. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Pur ya sebelumnya dan apa yang bisa saya bantu pada kesempatan hari ini? Terdengar Ibu Pur suaranya? Perhatikan saya dan sudah Hmm. menyiapkan, meluangkan waktu. Halo? Hmm. Halo? Nggak ada Pak. Iya, Nggak Bu. keluar. Terdengar, Bu. Suara terdengar, Bu. Silakan Bu Ya. Pur, lanjut, lanjut. Hmm. Ya, Lalu kira-kira apa yang menjadi terima tujuan? kasih dan eh, bersedia membantu saya. Mungkin saya sedang sedikit ada masalah nih Pak Ya, dengan ya. motivasi mengajar saya. Kira-kira apa yang menjadi Izin ya tujuan Pak, akhir? boleh. Izin ya, izin Pak, boleh. Boleh ya Pak, saya curhat ke Bapak. Boleh banget Ibu, mumpung saya juga lagi kosong ini jadwalnya. Jadi kira-kira apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini, Bu? Eh, saya sih pengen supaya lega aja Pak saya. Saya apa biar perasaan saya lebih lega, kemudian mudah-mudahan dapat solusi Pak dari obrolan kita hari ini. Baik, baik, baik. Coba ceritakan Ibu apa yang Ibu Pur rasakan saat ini. Nah, jadi gini nih Pak, akhir-akhir ini saya merasa apa ya, kurang semangat itu 9 tuh Pak, karena perasaan saya anak-anak tuh kurang bersemangat gitu Pak belajarnya. Kemudian waktu dikasih tugas tuh juga mengerjakan tugasnya kayak males-malesan gitu Pak. Oh, gitu ya. Apa yang membuat Ibu Pur merasa kurang bersemangat dan maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau gimana itu, Bu? Enggak sih Pak, sebenarnya belajar, belajar seperti biasa sih Pak. Di awal pembelajaran sih, ya seperti biasa Pak, saya salam, berdoa, Hmm. terus absen, itu mereka masih antusias tuh Pak. Kemudian saya sampaikan tujuan pembelajaran, kemudian penjabaran kegiatan, itu mereka masih kelihatan semangat gitu Pak. Seperti itu ya. Terus ada Saya sedikit ice breaking ya Pak, biasanya di awal pembelajaran. hmm, Iya, nah setelah masuk materi tuh Pak, kan saya hmm, kebetulan lagi materi ini nih Pak, pengukuran ya. hmm, Jadi pada saat kita diskusi kelompok, terus ada LKPD itu anak-anak kayak nggak bergairah gitu loh Pak, kayak tidak males-malesan bersemangat ya. ngerjainnya. Oh gitu Jadi ya. saya merasa kayak nggak dihargain gitu Pak. Hmm, Jadi hmm. saya jadi juga males, jadi agak males juga ngajarnya, jadi bad mood gitu. Oh bad mood ya. Baik-baik Ibu. Terus menurut Ibu Pur sendiri salahnya di mana kira-kira itu? Eh, kalau menurut saya sepertinya anak-anak itu pemahaman materi tentang hitung-hitungannya kurang nih Pak. Sehingga mereka juga mungkin apa mereka bingung atau mereka nggak bisa gitu ya Pak.
Oh, begitu ya. Baiklah, saya ingin tahu Ibu, apa yang selama ini sudah Bu Purwanti lakukan itu bisa membuat murid semangat belajar, gitu kan? Kemudian apakah ini berlangsung setiap hari Ibu atau hanya hari-hari tertentu saja ya? Sebenarnya sih nggak tiap hari, Pak. Kalau pas materi, kebetulan kemarin tuh saya bab 1 materinya nggak menghitung, Pak, lagi biologi. Anak-anak sih nggak terlalu kayak hari ini, Pak. Jadi em, mereka masih semangat gitu. Saya menggunakan metode diskusi, kemudian presentasi waktu itu. Anak-anak masih gairah, Pak. Nah, minggu ini tuh kebetulan memang materinya lagi pengukuran, Pak. Banyak Hmm, ngitung, terutama di konversi satuan ya, Pak. Itu kan kayak matematika banget tuh. Nah, anak-anak tuh hmm, jadi gitu, Pak. Jadi males-malesan. Jadi saya males-malesan jadi ya. ini juga deh ikut kayak semangat Hmm, ngajarnya. siap-siap. Kalau cerita dari Bu Pur, bisa ada gambaran bahwa pembelajaran yang Ibu Pur lakukan sebenarnya sudah menyenangkan, terus belum tentu membosankan juga bagi murid loh. Jadi yang membuat Ibu Purwanti merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran materi alat ukur kelihatannya ya, seperti itu. Ya, Mm, benar, mm, Pak. mm. Baiklah Bu, Ibu Pur sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Ibu Pur mengajar itu apa saja? Terus ada lagi yang menurut Bu Pur yang ingin disampaikan sehingga timbul masalah kurang semangat mengajar di kelas itu? Eh, ya, menurut saya sih tadi, Pak, karena pemahaman dasar tentang menghitung anak-anak kurang. Kemudian kayaknya juga saya belum menemukan metode yang pas barangkali ya, Pak. Saya juga eh, sedang menggali juga sih, Pak, kira-kira metode apa nih yang pas untuk materi ini di anak-anak sehingga anak-anak bisa lebih semangat lagi belajarnya gitu. Baik Bu Pur, mantap tuh langkah-langkahnya tuh. Apa kira-kira rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Bu Pur tadi? Yang ingin Ibu Pur coba perbaiki untuk rencana ke depan seperti apa? Ya, mungkin yang pertama saya akan membenahi hati saya dulu ya, Pak. Perasaan saya Nah, minggu ini lagi iya. galau, biar semangat lagi ya, Pak. Galau ya. Terus, Bagus itu Bu iya, Pur. terus mungkin, Hmm. mencoba mempraktekkan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa kali ya, Pak. Yang metode Ya, apa yang membuat mereka bergerak gitu ya, Pak. Cuman saya bervariatif belum gitu nemu ya. sih, Pak, tapi sedang Hmm. belajar, sedang Hmm. lagi lihat-lihat gitu. Ya, Eh, iya, iya. kemudian, ya, kemudian yang berikutnya mungkin em, bisa nggak ya, Pak, saya misalkan kolaborasi gitu, Pak, dengan guru matematika untuk apa ya, untuk pemahaman konsep bareng-bareng gitu ke anak-anak, Pak. Nah, itu langkah yang tepat juga, Bu Pur. Selain koreksi diri tadi yang disampaikan Bu Pur, untuk bisa mencoba beberapa alternatif variatif pembelajaran, kemudian kolaboratif itu ide yang bagus, Bu. Positif itu. Sehingga mudah-mudahan kalau Ibu Purnya terlihat bersemangat dalam saat mengajar, efek dari energi positif akan membawa para murid di kelas itu akan terbawa secara semangat juga, Ibu. Ada hal lain yang ingin Ibu Pur lakukan selain apa yang disampaikan tadi? Ya, ya mungkin saya harus lebih banyak menerapkan tadi metode yang berpusat pada siswa, kemudian melakukan teknik stop dulu ya, Pak. Kalau Ah, anak-anak lagi iya, jenuh gitu ya. stop. Betul, Itu yang betul. kadang-kadang suka lupa, Pak, kalau di kelas. Pengennya cepet buru-buru Hmm, nerangin iya. selesai gitu, Pak. Bagus juga itu Bu Pur yang metode stop itu saat lagi ada kejenuhan bisa dipraktekkan juga itu bagus itu. Belum lagi ditambah Hmm, dengan materi yang pernah didapat Bu Pur mungkin tentang emosional. Nah, itu juga bisa iya, betul. dicoba gitu kan. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Pur dalam hal ini? Barangkali ada rekan kerja ataupun yang lain untuk bisa memperbaiki Oh iya, kondisi saat ini. ya, mungkin
saya bisa tadi kerjasama dengan guru matematika ya Pak untuk berkolaborasi pemahaman konsep hitungannya. Terus bisa juga mungkin saya nanti minta tolong ke wali kelas ya Pak untuk saling menasihati gitu ya untuk kegiatan pembelajaran di kelas tentang saling menghargai lah anak-anak kalau gurunya ngajar tuh ya semangat gitu Pak. Bagus itu Gitu Bu kali Pur, Pak. bagus idenya bagus sekali. Dan dari hasil diskusi kita hari ini, coba Ibu Pur gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu Pur lakukan untuk kembali bersemangat mengajar, yang nantinya bisa berdampak kepada para murid di kelas. Komitmennya Ibu, gimana? Iya. Kayaknya yang pertama tadi saya harus membenahi hati saya dulu Pak. Hmm. Selalu berpikiran positif kali ya Pak, positif thinking Positive gitu. thinking. Jadi Hmm. mungkin ya mungkin minggu ini lagi jenuh, mudah-mudahan besok sudah hilang ya Pak jenuh saya. Yang Amin. kedua mungkin bekerja sama tadi, berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain, khususnya guru matematika dan wali kelas untuk saling support gitu ya Pak di kegiatan Support. pembelajaran. Kem- Oke. ya, kemudian yang ketiga saya harus menggali diri saya lagi nih Pak tentang metode-metode pembelajaran yang tepat untuk materi hitung-hitungan nih karena saya kan basicnya IPA biologi Pak. Memang belum belum banyak metode untuk menjelaskan materi yang menghitung-menghitung gitu Pak. Iya, iya. Berarti Bu Pur sudah TOP BGT itu top banget. Tetap Terima semangat ya, kasih dari Pak pembicaraan Birul. hari ini kelihatan semangat tuh untuk Siap. bisa merubah diri dan mempengaruhi lingkungan di kelas. Saya yakin Bu Pur pasti bisa lebih bersemangat lagi demi anak-anak didik kita juga buat masa depan Amin. mereka. Itu. Amin. Eh, Siap. Ya. Semoga bermanfaat Bu Ya. Pur ya untuk hari ini. Kebetulan saya juga ada agenda lain ini, ada rapat untuk melanjutkan aktivitas. Sekali lagi terima kasih Siap. dan tetap semangat Bu Pur. Ini luar biasa nih, sudah Ya banyak kita Pak. berbicara ini. Ya. Ya, Terima kasih banyak Assalamualaikum. Pak Birul. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mohon izin Pak Birul dan Bu Pur. Tadi saya ikut mengamati dan menyimak dari proses coaching Pak Birul sebagai coach dan Bu Pur nanti sebagai coach. Saya perhatikan berjalan dengan sangat baik, natural dan mengalir layaknya air dari atas ke bawah. Nah, menurut Pak Birul sebagai coach, apa yang dirasakan Pak? Alhamdulillah Pak, sepertinya saya terasa senang Pak bisa berbagi sharing dengan kucing saya. Kucing itu Bupur, udah bisa membantu rekan sejawat. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat itu sambil terus berlatih Pak. Itu bahagialah hari Baik, ini Pak karena bisa berbagi. baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Bapak Ibu, Bapak Ibu, sebelum menutupan coaching ini, saya mohon izin bertanya dulu beberapa pertanyaan kepada Pak Birul sebagai coach. Satu, apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam coach tadi, sehingga indikator ketercapaian dari yang sudah diinginkan itu seperti apa? Baik Pak, pada kegiatan coaching yang sudah saya lakukan dengan Ibu Purwanti, permasalahan yang terjadi kurangnya semangat dari seorang guru saat mengajar akibat beberapa hal. Itu kita gunakan alur coaching, Mbak, dengan alur Tirta. Ya tujuannya di sana tergali indikatornya, kemudian rencana aksi, tanggung jawab atau komitmen dari Bu Pur di sana muncul semua selaku coaching dengan strategi rasa diantaranya. Kemudian mengembangkan potensi tadi tujuan identifikasi rencana aksi tanggung jawab sehingga alur tersebut membuat kunci dapat mengungkapkan atau menyampaikan permasalahannya. Berikutnya mendapatkan benang merah dari permasalahan yang terjadi dan menemukan solusi Pak dengan penuh tanggung jawab diantaranya.
Seperti itu, Pak. Baik, Hmm. saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan dengan Pak Birul, karena pengamatan yang saya lakukan juga tadi sudah berjalan sesuai dengan alurnya, yaitu alur Tirta. Selain itu juga mampu menggali potensi atau solusi yang diharapkan dari coaching. Selanjutnya, Pak Birul, pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan, Pak, selama untuk coaching ke depan? Saya ingin mengembangkan potensi untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Sepertinya ini harus saya terus latih sehingga kata kunci baik dari pernyataan kunci ataupun saya sendiri dalam menemukan kata kunci akan mudah untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Sehingga solusi ataupun permasalahan yang terjadi itu dapat terpecahkan oleh kunci sendiri untuk memaksimalkan dalam mencapai tujuannya. Itu, Pak. Hmm. Baik, Pak Birul, semuanya mencerdaskan kehidupan bangsa bagi murid-murid kita, sehingga kita juga tidak lupa untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kita dan menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh para murid. Dan jangan lupa juga harus berbagi dengan rekan sejawat baik di lingkungan sekolah kita juga dan rekan-rekan yang ada di luar kita. Baik, Mungkin Pak. seperti itu aja penutupan untuk coaching hari ini. Semoga kesuksesan menyertai kita semuanya. Seperti itu dari Amin. Birul dan Pupur, tetap semangat. Ya, siap. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Terima Dani kasih, dan Ibu Pur. Pak Biro. Saya mohon izin untuk bisa aktivitas Siap. lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pupur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani. Apa kabar, Pupur? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Bu, mohon izin waktunya karena ada hal yang ingin kita obrolkan. Oh ya, Pak, siap, siap, monggo, monggo, silahkan. Ya, Oke, seperti yang disampaikan kemarin ya, Pak Dani ya. ya betul. Pak Dani hari ini akan melakukan diskusi tentang teknik Ya, coaching ya, Pak betul. ya. Oke. Sebelumnya mohon izin nih Pak, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan dulu, Ya, boleh ya silakan, Pak? Bu. Oke, baik. Sebelum mulai diskusi, jadi saya akan mengingatkan dulu ya Pak tentang teknik coaching ya dengan menggunakan alur Tirta ya Pak, Ya, ya, Bu. dan dengan rasa tentunya. Kemudian Pak Dani juga mohon maaf nih Pak, harus mengingat juga ya Pak prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Gimana nih Pak? Kira-kira Pak Dani sudah siap untuk kegiatan coaching hari ini? Alhamdulillah, Bu, siap untuk melakukan coaching nanti dengan coachingnya, Bu. Baik. Untuk pelaksanaan coaching nanti kita memakai 4 kriteria ya Pak Dani ya. Ya, Jadi siap, saya Bu. akan mengamati kegiatan coaching Bapak dengan 4 kriteria yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Nah, menurut Pak Dani nih, kompetensi coaching yang mana yang mau dikembangkan, Ya, Pak? Ibu. Coaching pada nanti saya akan mencoba mengembangkan diri saya bagian memberikan kehadiran penuh atau presence, pertanyaan yang berbobot, dan menjadi pendengar yang aktif, Bu. Oh ya, ya, baik, baik. Dari ketiganya tadi, kompetensi mana yang lebih spesifik gitu akan Bapak kembangkan, Pak? Saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga saya bisa lebih menggali
potensi dari coach sehingga menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach tersebut. Mantap nih. Baik, Iya Pak Bu, Dani, terima kasih. sudah saya catat ya Pak untuk percakapan coaching yang akan dilaksanakan, sehingga mudah-mudahan nanti akan dicapai ya Pak semua kompetensi yang Bapak inginkan tadi. Baik Pak, nanti tolong diinfo ke saya ya Pak, kegiatan coachingnya mau dilaksanakan kapan supaya bisa ikut dalam pengamatan. Oke. Nah, nanti hari ini Bu saya sudah janjian sama Pak Birul untuk melakukan coaching. Nanti tepatnya setelah istirahat kurang lebih jam 10 akan hadir dan nanti saya infokan kembali Bu update waktunya kepada Bu Pur. Oke, siap, baik-baik. Baik, Pak Dani, eh, untuk kegiatan pra-observasi ini mungkin itu dulu, Bapak. Kita lanjutkan nanti ya di kegiatan coachingnya. Terima kasih, Pak, waktunya. Mudah-mudahan kegiatannya sukses, bisa dapat solusi dari kegiatan coaching tadi. Baik Ibu, terima kasih juga sudah menyediakan waktu buat saya. Sampai ketemu di coaching nanti ya Bu dan memberikan Ya, siap, pengamatan terhadap saya dalam melakukan. Sampai ketemu siap. lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk Pak Dani. Siap, Pak. Terima kasih. Apa kabar, Pak Birul? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabar Pak Dani sebaliknya? Alhamdulillah sehat, Pak. Makanya bertemu nih dengan Pak Birul ini saya. Ya, ya. Silahkan duduk Pak. Mau panas apa dingin ini? Aduh, terima kasih nih, Pak. Air putih aja, Pak. Biar Air lebih sehat saya putih. dan segar ini. Ya, Oh ya ya. Sehat nih, berarti air putih ya. Iya Pak. Silakan 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 ya Pak. biar sehat. Hmm. Baik, terima kasih Pak Birul. Oke, gimana Pak? Kemarin ada yang mau disampaikan? Ini Pak, saya perhatikan murid-murid di kelas saya lebih tertarik dan suka belajar mata pelajaran kejuruan ya Pak, daripada proyek IPAS yang saya ampuh Pak. Seperti itu gambarannya Pak. Itu ceritanya Pak ya. Ya, Saya ingin menanyakan, apa tujuan Bapak dan ingin Bapak capai melalui diskusi ini Pak? saya berharap dapat meningkatkan kualitas pembelajaran saya Pak, sehingga murid lebih tertarik dan suka pelajaran proyek IPAS Pak. Selain itu, saya ingin murid tidak merasa bosan juga belajar dengan saya di antaranya, Pak. Sangat luar biasa sekali Pak Birul nih. Saya memberikan apresiasi yang sangat bagus tujuan dari Bapak yang disampaikan tadi. Sekarang, apa sih ya yang dihadapi oleh Bapak? Tantangan yang saya hadapi, Pak, murid lebih tertarik dan suka Hmm. mata pelajaran kejuruan yang saya lihat ya. Karena lebih Hmm. bermanfaat, kata mereka, untuk masa depan mereka sendiri di dunia kerja. Karena ini SMK, sepertinya mereka lebih fokus ke produktif. Sedangkan mata pelajaran umum itu terlalu banyak teori dan membosankan. Versi mereka seperti itu, Pak, setelah Hmm. saya telusuri di antaranya. Gitu ya Pak ya. Meskipun murid-murid kita, saya yakin Pak Birul mampu mengatasi tantangan yang tersebut tadi. Kira-kira nih, menurut Pak Birul, apa yang akan dilakukan dan direncanakan oleh Bapak untuk mengatasi tantangan yang sudah disebutkan tadi, Pak? Saya pernah melakukan metode pembelajaran aktif, Pak, dan kreatif. Seperti saya sering ngajak bermain atau permainan atau game dengan mereka
kemudian ada juga diskusi kelompok saya pernah coba, dan metode dan model pembelajaran lain pun saya beberapa sifatnya variatif, Pak. Saya terus berikan kepada mereka. Selain itu saya memberikan contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari-hari juga, Pak, atau dunia Hmm. kerja di antaranya, serta memberikan pujian atau reward kepada murid. Itu, Pak, yang saya lakukan. Luar biasa. Keren sekali tuh Pak. Solusinya sebenarnya sudah Bapak lakukan. Saya rasa itu menjadi bagian untuk meningkatkan minat dan bakat murid-murid kita ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, apa dampak yang Bapak rasakan setelah menerapkan dari solusi itu tadi Pak di dalam pembelajaran? Saya lihat beberapa murid terlihat adanya peningkatan, Pak. Suka dan tertarik dengan proyek IPAS. Kemudian Hmm. serta mereka terlihat berpartisipasi aktif atau berperan aktif dalam pembelajaran. Namun masih ada murid yang lainnya yang masih fokus pada pembelajaran kejuruan itu, Pak. Itu. Hmm. Ya, meskipun demikian, saya senang Pak mendengarkan adanya peningkatan positif dari solusi yang sudah Bapak lakukan. Saya yakin Bapak akan dapat membuat semua murid tertarik dan suka belajar proyek IPAS. Selanjutnya, apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan Bapak? Tindakan saya selanjutnya, Pak, antara lain melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran tentunya. Yang saya lakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas saya. Kemudian saya mencari referensi, Pak, untuk membantu Ya, pengembangan dalam pembelajaran yang sifatnya kreatif dan inovatif pada mata pelajaran proyek IPAS di antaranya. Saya juga coba berkoordinasi dengan rekan sejawat yang lain, Pak, untuk berbagi pengalaman dan saling memberikan masukan satu sama lain. Itu, Pak. tindakannya sangat beragam sekali ya Pak ya. Iya. Bagaimana Pak komitmen Bapak nih untuk menerapkan tindakan-tindakan yang sudah Bapak sebutkan tadi? Insya Allah saya berkomitmen menerapkan rencana tersebut dalam waktu 1 bulan ke depan, Pak. Saya coba akan aplikasikan di kelas yang saya ampu. Baik Pak Birul, semoga berhasil Bapak dalam mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak dan konsisten dalam melaksanakan tindakan yang tersebut tadi. Saya akan mendukung Bapak dan membantu dalam proses ini. Apakah ada hal yang lain yang ingin Bapak sampaikan ke saya? Tidak ada, Pak ya. Saya berterima kasih atas dukungan Bapak dalam sesi coaching kali ini. Saya mendapatkan masukan Hmm. dan motivasi dari Bapak, dan sekali lagi saya terima kasih banyak, Pak, atas waktu dan seluruhnya yang sudah disampaikan hari ini. Oke lah kalau begitu Pak Birul, saya juga turut senang dan sudah bisa berdiskusi dengan Bapak dan semoga memberikan manfaat. Saya akan Amin. menghubungi Bapak kembali untuk mengetahui perkembangan pembelajaran terhadap siswa tadi. Siap Pak Dani, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan saya mohon izin pamit juga Pak. Jadi ada kebetulan ada kelas juga nih yang harus saya ajar gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum Pak Dani ya. Baik Pak Birul, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dani, saya sudah melihat kegiatan coaching hari ini dan alhamdulillah terbawa suasana nih Pak sama pelaksanaan coaching hari ini. Jadi pengalaman yang luar biasa nih buat saya Pak. Eh, Gimana Pak Dani menurut Bapak hasil coaching hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, pelaksanaannya sangat berjalan dengan lancar dan ditambah kuncinya Pak Birul mampu memberikan atau menemukan siswa Bu. Oke.
Kalau begitu langsung saja ya Pak kita bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bapak Siap, sampaikan di Ibu. awal tadi. Nah, apa yang Bapak lakukan untuk memenuhi ketercapaian indikator kompetensi yang sudah disebutkan tadi di Pada awal, saat Pak? coaching tadi bersama Pak Birul, saya berusaha untuk memberikan kehadiran penuh, Bu, dan menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coaching. Selain itu, saya memberikan pertanyaan yang berbobot, karena pertanyaan berbobot itu menjadi bagian untuk menggali potensi dalam menemukan solusi dari permasalahan dari coaching. Itu, Bu. Oke, keren banget ya, Pak. Terima kasih, Bu. Jadi melalui observasi yang saya amati tadi, memang Bapak sudah melakukan kegiatan sebagai coach dengan sangat baik ya Pak, sehingga coachnya terpancing nih untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau menurut kriteria penilaian tadi Pak, yang 1 sampai 4 sih, Bapak sih layak dapat nilai 4, keren. Terima kasih banyak Bu Pur sudah memberikan saya penilaian selama coaching bersama Pak Birul tadi. Sama-sama Pak Dani, semoga upaya pengembangan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Pak, kemudian langkah apa ya Pak yang akan Bapak lakukan nih untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot nih Pak? Yang pasti saya akan melakukan refleksi terlebih dahulu Bu untuk mengetahui kelemahan pada diri saya pada saat coaching tadi. Kemudian saya akan memperbaikinya dengan membaca atau memperbanyak literatur yang lain untuk penguatan diri saya dan banyak berlatih coaching, Bu. Siap, keren-keren. Nah, mulai kapan nih Pak kira-kira Bapak mau melakukan kegiatan tersebut? Ya, secepatnya akan saya lakukan, Bu, untuk mengembangkan kompetensi saya khususnya di bagian teknik coaching. Oke, baik. Baik Pak Dani, semoga ada kesempatan kita kembali bertemu ya Pak untuk mengetahui kualitas perkembangan teknik coaching Bapak. Terima Baik, Ibu. kasih Pak Dani. Sama-sama, Bu Pur. Terima kasih, Pak Birul. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pur. Ya, Waalaikumsalam Pak Birul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kabar Ibu nih hari ini? Pak, Baik Ibu. Sebelum kita memulai pelaksanaan coaching, Bu, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Kemudian coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menjawab pertanyaan dari coach. Jangan lupa Ibu yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi tentunya ya. Baik Ibu, sebelum proses ya. observasi kita mulai, maaf saya mohon izin ingin bertanya terlebih dahulu. Boleh Ibu? Boleh Pak, silahkan Pak Ya. Birul. Untuk praktek coaching nanti alurnya seperti apa ya Bu yang Ibu gunakan? Kali ini saya akan menjalankan alur tirta ya Pak. T itu tujuan, jadi saya akan menggali tujuan coachee saya untuk berkomunikasi, berdialog dengan saya atau coaching dengan saya.
kemudian I-nya itu identifikasi untuk mengidentifikasi eh, permasalahan yang ada pada koci ya Pak. Kemudian eh, tir R-nya itu rencana aksi ya Pak. Kira-kira rencana aksi apa yang akan dibuat oleh koci ke depan. Kemudian tanya itu tanggung jawab. Tanggung jawab kocinya nanti seperti apa gitu. Itu Pak alurnya. Mantap. Jadi pakai alur Tirta Pak. Alur Tirta ya. Sekilas sudah mulai menguasai nih Ibu nih, Bu Pur nih. Terus berikutnya Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kesempatan coaching kali ini? Baik Pak Birul, kesempatan yang ingin saya kembangkan di sini adalah dengan hadir penuh ya Pak atau present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian di sini tentu mendengarkan dengan rasa ya Pak. Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Ya, ya, ya. Terus selain itu, Bu Pur, kompetensi mana yang ingin Ibu Pur kembangkan seperti yang secara spesifik yang diobservasi ini? Ya Pak, mungkin secara spesifik saya akan mengembangkan ke ini Pak, pertanyaan berbobot Bapak supaya bisa menggali apa ya? Gitu. Baik, baik, baik. Selanjutnya Ibu Pur nih, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Ibu Pur dalam coaching kali ini? Ya, harapannya sih mudah-mudahan dari kegiatan coaching kali ini, coaching bisa menemukan solusi Pak dari permasalahan yang beliau hadapi gitu. Baik, baik Ibu. Terima kasih Bu Pur untuk praobservasi kali ini. Kemudian silakan Ibu Pur bisa dilanjut proses coaching dengan kuncinya. Kalaupun sudah ada jadwal atau sudah terjadwalkan dengan baik, jangan lupa kabari saya ya untuk saya Siap, observasi secara lanjut. Itu Bu siap ya. Pak Biru. Jadi Ya, saya sekaligus nih Pak, ya. Insya Allah nanti Pak habis zuhur saya akan melakukan kegiatan coachingnya dengan Pak Dani Pak. Mohon izin Oh, untuk dapat hadir. baik Ibu, baik. Berarti bisa dimulai hari ini juga siang ya Bu ya. Iya, Baik. iya Pak. Baik, sementara terima kasih Terima kasih Bu banyak Pur. Pak Biru. Sama-sama. Semoga sukses ya Ya, kegiatan coachingnya. Ya, Assalamualaikum ya warahmatullahi ketemu. wabarakatuh. Ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Bapak apa Bu. kabar? Gimana nih Pak? Katanya ada yang mau Iya, ditain Bu, nih bener Pak. banget. Saya mau curhat Eh, tentang anak-anak kelas 7 9 ini, Bu. oh iya iya oke baik. Gimana mau mau di sini saja atau kita mau cari tempat yang adem Pak? Di ruangan aja, Bu. Di luar lagi banyak polusi. Oke siap siap siap. Oke baik Pak. Kelas 7 9 kan hampir 3 bulan, Bu, tahun ajaran ini. Tapi saya masih, gimana ya, Ya. ngerasa ada kesulitan dalam mengajar, apalagi mengkondisikan anak-anaknya, Bu. Saya jadi kurang enak gitu, Bu. Oh gitu ya. Jadi lagi Ya, lagi galau nih ya, ceritanya. Menurut Pak Dani sendiri, kira-kira apa ya Pak penyebabnya? Kenapa seperti itu? ya, Bu. Saya kan ngajar di kelas itu mapel IPA ya, Bu ya. Ada beberapa kondisi yang menurut saya mengganggu gitu. Anak-anaknya itu sangat berisik sekali dalam pembelajaran saya. Terus yang kedua, kalau diberi PR, anak-anaknya juga tidak mengerjakan dengan baik, dengan banyak alasan, banyak buku ketinggalan.
lupa nggak tuh masukan nih dari ibu dalam menyelesaikan apa yang saya alami ini gitu. Oh, baik. Ya, Bapak nggak nyaman gitu ya Pak? Ya, Nah, punten nih sebelumnya, kalau boleh Bapak setelah kita ngobrol kali ini nih. ya, yang pasti ada manfaatnya Bu ya dari obrolan hari ini. Yang pasti adalah adanya perubahan sikap dan suasana pembelajaran di kelas Oke, 79 baik. khususnya bersama. Mudah-mudahan setelah ngobrol kita dapat solusi terbaik ya Pak Dani ya. Oke. Tapi Ya, maaf sih, nih alhamdulillah. sebelumnya kalau boleh Amin. tahu saya, apakah anak-anak seperti itu karena di pelajaran Pak Dani saja, atau di materi lain, atau di materi ini saja gitu Pak, Nah, kalau atau itu, sama dengan pelajaran yang oh, lain? kalau itu malah saya belum nemu jawabannya, Bu. Makanya saya bercerita nih dengan Ibu Oh gitu. supaya bisa membantu saya dalam menemukan sebabnya dari kelas 79. Oh gitu Gitu, gitu. Bu. Oke baik Pak. Eh, Maaf, apa sebelumnya Bapak sudah pernah menggali informasi Pak dari anak-anak, penyebabnya apa gitu kira-kira? Saya sudah beberapa kali, Bu, bertanya dan memanggil ketua kelas dan wakilnya. Kalau alasan mereka sih memang tidak semua pelajaran yang Hmm. IPA dan matematika. Itu sebut cerita dari mereka. Oh, gitu. Jadi tidak di semua kesempatan ya Pak, mereka males ya. Ya, ada Kebetulan khusus ya aja, Bu. Oh iya baik. Eh ini mohon maaf lagi nih Pak. Iya, iya, ya, Bu. Eh Pak Dani pernah nggak Pak sharing dengan teman-teman guru mapel lain gitu Pak, tentang kondisi kelas 79 ini Pak? Belum sih, Bu. Karena saya mikirnya kalau sikap mereka sama aja di setiap mata pelajaran yang sudah 2 bulan berjalan ini, kalaupun saya bertanya ke guru-guru lain, saya juga nggak enak juga sih, Bu. Untuk bertanya hal itu, takut mereka salah persepsi Hmm. tentang apa yang saya. Oh, gitu ya Pak. Oke. Baik Pak Dani. Eh, Terima kasih nih udah mencurahkan unek-uneknya. Nah, Iya, Bu. menurut Pak Dani sendiri, solusinya apa ya Pak kira-kira yang bisa dilakukan gitu supaya kondisi kelas tidak seperti itu? Kalau saya diizinkan sih, saya akan menghubungi wali kelasnya, Bu, untuk kita tolong dan mencari tahu alasannya apa sih sebenarnya sikap anak-anak tersebut ya dalam pelajaran saya, supaya wali kelasnya bisa memberikan nasihat kepada anak-anak tersebut gitu, Bu. Iya, keren nggak Pak? Apa Wali sih Pak? kelas. Menurut saya sih, ya kita kan memang harus berkolaborasi ya Pak. Ya, Eh, betul. ada lagi nggak Pak ini Yang pasti solusinya saya selain berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat yang mengajar juga di kelas 79 ya, untuk ya. mendampingi saya gitu, Bu, biar sama-sama mencari solusinya. Hmm. Keren nih Pak Dani, Masya Allah. Hmm. Solusinya menurut saya sih udah TOP banget nih. Jadi Terima kasih, Bu. memang kan, ya baik Pak. Insya Allah ya Pak, mudah-mudahan dengan solusi tadi pembelajaran di kelas menjadi lebih baik. Eh, Baik Pak Dani, untuk masalah ini segera nanti mudah-mudahan segera teratasi ya Pak ya. Ya, Bu. Terima kasih Pak Dani udah curhat ya Pak. Solusi yang Bapak sampaikan tadi sudah keren banget. Hmm. Nah, eh, gimana Pak? Kapan
mau dilaksanakan solusinya tadi? Saya akan secepat mungkin Bu untuk melaksanakan itu sehingga saya dan anak-anak kembali anak-anak bersemangat belajar khususnya matpel IPAS. Oh, siap, keren, mantap. Bu. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan lancar ya Pak. Rencana, Amin, amin ada Bu. lagi Terima kasih. Pak yang mau disampaikan? Sudah tidak ada lagi sih Bu, itu udah saya unek-unek saya udah saya keluarkan semuanya. Seperti itu yang saya rasakan Bu. Alhamdulillah dengan bertemu dengan Ibu, saya menjadi lebih lega dan tinggal merealisasikan apa yang sudah saya Ya, rencanakan keren, tadi. keren. Ya, berarti cukup ya Pak untuk perbincangan hari ini ya. Cukup. Mudah-mudahan ya obrolan kita hari ini em, bisa membawa solusi ya Pak buat kegelisahan Pak Dani. Ya, siap Bu. Terima kasih banyak Bu Ya, sudah meluangkan terima waktu. kasih ya. Terima kasih juga Pak Dani. Mohon izin ya Pak Dani, saya mau kembali ke kelas. Baik Ibu, terima kasih. Tetap semangat kita semua ya Bu Terima ya. kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam Pak Birul. Maaf Ibu, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Dani. Itu saya lihat dan saya perhatikan dari seluruh rangkaian observasi yang saya ikuti, itu luar biasa sekali Ibu. Jadi mantap lah, alur ceritanya juga muncul di sana. Kemudian hadir sepenuhnya terlihat dari ekspresi Ibu dengan kucinya Pak Dani ya. Memberikan pertanyaan berbobot juga di sana muncul, kemudian merencanakan aksi juga Pak Dani itu muncul dari seorang kucinya dan komitmennya juga muncul. Selamat Ibu dan Pak Dani ya, sudah terlihat tuh dari proses kucinya berjalan dengan baik. Itu jadi Terima selamat kasih Ibu ya. Pak Birul. Mm-mm. Baik Terima Ibu. kasih Pak. Sebelum penutupan ini, Bu, untuk pasca observasi, saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Ibu dengan kucinya Pak Dani. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Ya Pak, baik Pak Birul. Jadi tadi saya sudah menerapkan alur tirta ya Pak, sehingga mampu menggali potensi koci untuk menemukan solusi Pak dari permasalahan yang beliau hadapi. Bu Pur. Mantap banget ya. Tadi saya lihat dari proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Sekali lagi di sana muncul alur ceritanya juga ya. Terus kompetensi apa lagi kira-kira Bu Pur yang ingin dikembangkan berdasarkan kegiatan coaching hari ini? Ya, mungkin yang harus saya kembangkan lagi untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Jujur masih agak sulit juga sih, Pak, mengembangkan pertanyaan Hmm, berbobot itu sehingga mampu memantik Koci untuk menemukan solusi-solusi terbaik dari beliau gitu, Pak. oh iya, iya. Baik Bu Pur, semoga kedepannya kita semua bisa melakukan coaching untuk lebih meningkat ya dengan terus belajar sepanjang hayat seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Tetap semangat Bu untuk bisa berbagi dan sharing. Pak Dadi juga selamat untuk bisa Siap, menerapkan hasil coaching pada hari ini selaku coachingnya. Kemudian untuk coaching hari ini kita tutup. Terima kasih sekali lagi untuk dua-duanya, Bapak dan Ibu. Performa hari ini sangat luar biasa. Semoga ke depan kita bisa terus untuk berlatih dan mengembangkan implementasi ini kepada rekan-rekan tempat kerja kita tentunya. Sehingga bisa terwarnai dengan baik. Sekali lagi itu Bu ya, mohon izin untuk Bapak dan Ibu yang ada di Ya, sini. terima kasih Pak Birul, Bu Pur. Sama-sama. siap. Terima kasih kembali. Sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mohon izin pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.